Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anakku sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu diberikan keridhaan dan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, pagi ini Pak Guru akan meneruskan materi yang kemarin ya, yaitu tema 8, subtema 3, pembelajaran 6. Dan ini merupakan pembelajaran terakhir bagi subtema 3. Mohon disimak dan diperhatikan. Baiklah, kita mulai saja dengan muatan SPDP. Itu tentang mewarnai gambar cerita. Kemarin kita sudah praktekkan bagaimana cara membuat gambar cerita ya. Begitu pun langkah-langkahnya gitu. Nah, hari ini kita perdalam lagi. Dengan apa kira-kira mewarnai gambar cerita itu? Yuk, kita simak. Yang pertama, gambar bisa menggunakan dengan teknik basah. Biasanya dengan menggunakan cat air atau cat minyak ya. Itu yang dinamakan dengan teknik basah. Yang kedua, gambar dengan menggunakan teknik kering, biasanya menggunakan pensil warna, krayon ya. Itu adalah teknik kering ya. Jadi mewarnai gambar cerita bisa menggunakan teknik basah atau menggunakan teknik kering. Teknik pewarnaan basah adalah teknik mewarnai dengan menggunakan media pengencer, misalnya cat air ataupun cat minyak. Teknik pewarnaan kering adalah teknik mewarnai dengan menggunakan krayon, pensil warna, dan spidol. Terima kasih yang sudah mengumpulkan tugasnya ya. Rata-rata hampir semuanya menggunakan teknik pewarnaan kering ya. Ada yang menggunakan krayon, pensil warna, dan spidol. Tapi belum berani menggunakan teknik pewarnaan basah. Nanti di lain kesempatan coba sekali-sekali dengan menggunakan teknik pewarnaan basah. Bisa menggunakan dengan cat air ataupun cat minyak. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia. Menuliskan peristiwa dalam teks non-fiksi. Gagasan pokok adalah inti dari pembahasan pada sebuah paragraf. Dengan memahami gagasan pokok, setiap paragraf dalam teks, maka kamu akan dapat memahami isi teks secara keseluruhan. Gagasan pokok terletak pada kalimat utama. Biasanya, kalimat utama sebuah paragraf terletak pada awal atau akhir sebuah paragraf. Ya. Nah, jadi ini cara-cara menuliskan peristiwa dalam teks non-fiksi ya. Pertama, dengan memahami apa itu gagasan pokok. Selanjutnya, muatan pembelajaran PPKN. Kesadaran untuk menghargai keberagaman sosial budaya di Indonesia. Nah, berikut sikap yang dapat kita kembangkan untuk menumbuhkan rasa saling memahami dan menghargai dalam masyarakat. Kira-kira apa? Yang pertama adalah mau berteman dan bekerja sama dengan siapapun tanpa memandang suku, ras, dan agama. Ya, inilah sikap yang dapat kita kembangkan ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka saling memahami dan menghargai dalam masyarakat. Ya, jadi kita bergaul, berteman, tidak boleh ya memandang sukunya. Kamu dari mana ya sukunya? Oh, saya dari Medan. Oh, saya dari Batak. Oh, kalau gitu tidak usah berteman dengan aku ya, karena aku suku Jawa gitu. Kamu jangan dekat-dekat saya. Kamu rasnya dari ras orang luar, bukan ras bangsa kami. Kamu agamanya agama lain, bukan agama seperti agama kami. Nah, dan seterusnya. Ini yang tidak boleh dikembangkan ya. Kita bersatu, merasa dalam satu Indonesia ya. Yang kedua, mau mempelajari kebudayaan daerah lain untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Ya, tuh ya. Kita boleh mempelajari budaya-budaya lain ya.
Dalam rangka apa? Menambah wawasan, menambah keterampilan ya. Karena kita dari Jakarta, boleh kita mempelajari tari saman dari Aceh, atau dari Papua, atau dari Kalimantan, mungkin tari Dayak, dan seterusnya, tari perang ya. Juga kita bisa belajar ya. Atau tari apa lagi? Tari kipas ya, dari Sulawesi. Kemudian tari pendet dari Bali, kita pelajari. Nah, kesemuanya ini adalah apa? Untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Tentunya kita berakhir lagi apa? Kesadaran untuk menghargai keberagaman sosial budaya di Indonesia. Yang ketiga, turut serta dalam upaya memelihara dan melestarikan budaya dari seluruh Indonesia. Nah, ya, coba siapa lagi? Ya, kalau bukan kita yang memeliharanya dan melestarikannya, ingat, bangsa lain berbentuk gitu, ya. Karena kita adalah pemilik bangsa ini, tentunya kita apa? Kita lestarikan budaya-budaya bangsa Indonesia dengan cara apa? Dengan cara mempelajari kebudayaan tersebut, ya. Kemudian apalagi? Ikut terampil juga, ya. Walaupun kita orang Jakarta misalnya bisa bisa menari pendet, ya. Bisa menari yapo atau menari perang, ya. Kemudian tari kipas, ya. Kemudian tari saman, tuh. Kenapa? Dalam rangka kita turut melestarikan dan memelihara budaya bangsa Indonesia ini, ya. Gitu. Yang terakhir, turut serta menyukseskan pegelaran seni dan budaya daerah lain, ya. Biasanya setiap semester akhir ya atau menjelang bagian rapot, biasanya sekolah kita mengadakan pentas seni, ya, yang menggelarkan tarian-tarian beberapa daerah-daerah ya. Cukup seru ya. Nah, ini semua dalam rangka apa? Dalam rangka memelihara dan melestarikan budaya dari seluruh Indonesia. Dan intinya ujungnya apa? Kita sadar ya bahwa kita ini banyak sekali dan beragam, bermacam-macam sosial budaya di Indonesia ya. Nah, kira-kira apa manfaatnya? Ya, manfaat dari mengembangkan sikap saling memahami dan menghargai dalam masyarakat yang beragam tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama apa? Menghindari perselisihan antar suku bangsa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Mewujudkan kerukunan dan persatuan di antara sesama bangsa Indonesia. Jadi akur, ya, jadi rukun, tidak ada perkelahian, ya kan? Karena apa? Saling menghargai satu sama lain, gitu loh, ya. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Nah, jika sudah bersatu, bergabung, maka semuanya merasa berasal dari tanah air Indonesia. Dan terakhir, yang keempat, tentunya menjadi modal untuk keberhasilan pembangunan negara. Jadi kalau semuanya akur, rukun, dalam satu suku budaya ini, dalam satu ikatan Bhinneka Tunggal Ika, tentunya keberhasilan pembangunan negara akan sukses, ya. Baiklah, itu saja dari Pak Guru Walan untuk materi pagi ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Dari Pak Guru Walan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam merdeka belajar.